Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini di sesi 4 kelompok kami dari kelompok Ngurah Rai, dari grup kecil kami yang terdiri dari saya, Bu Suci Imbarwati sebagai host, mengajar di SD Negeri Pati Kidul 1, kemudian Ibu Swastika Mahardika SPD Science dari SMA Negeri 1 Cilacap Jawa Tengah sebagai presenter, dan Ibu Stevi Dian Kemalasari SPD dari SMA Negeri 3 Pekalongan Jawa Tengah sebagai moderator, serta di bawah bimbingan Ibu yang cantik, Ibu instruktur kita, Ibu Niputu Sri Eka Carniasin SPD MHUM. Beliau mengajar di SMK Negeri 1 Sukawati Gianyar Bali. Pada kegiatan pagi ini kami akan mendampingi beliaunya Ibu Swastika. Semoga dalam pelaksanaan pada kegiatan pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan selesai dengan lancar, baik dan bermanfaat buat kita semua. Untuk acara ini akan dipandu oleh beliaunya Ibu Stevi Dian Kemalasari. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Bu Stevi. Oke, baik Ibu Suci, terima kasih sekali yang sudah menyediakan roomnya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu instruktur yang mendampingi kegiatan Fikon pada siang hari ini. Yang bersedia meluangkan waktunya masuk untuk belajar bersama Ibu Swastika Mahardika dari SMA Negeri 1 Cilacap. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini beliau akan memaparkan materi transfusi darah. Namun sebelum beliau memulainya, lebih dahulu akan saya bacakan dari Ibu Swastika Mahardika. Namangkah Swastika Mahardika SI, mengajar biologi dan PKBU di SMA Negeri 1 Cilacap sejak tahun 2015. Beliau sudah menyelesaikan Beliau senang mengikuti pelatihan pengembangan adalah pelatihan yang sudah pernah sama berarti tahun 2009. Pelatihan yang kedua ketiga ada status blok dasar 2009 tahun 2020. Keempat status blok lanjutan tahun 2020. Dan keenam status situs 60 tahun 2020. Terus mengembangkan diri. Cintanya pada proses beliau belajar itu intinya adalah menularkan virus belajar asik melalui pembelajaran biologi dan PKBU untuk mengembalikan fungsi proses sekolah sehingga kecil yang mereka jadi sedikit tadi Ibu
Baiklah, kita simak bersama paparan dari Bu Swastika berkaitan dengan materi transfusi darah mata pelajaran biologi SMA kelas 11 semester 1. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Stevi sudah memperkenalkan saya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya ucapkan terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu semua dalam Vikon presentasi media pembelajaran interaktif berbasis SAC untuk materi transfusi darah yang telah saya susun. Dan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Ibu Charni atas bimbingannya selaku instruktur kami dalam kelompok Murah Rai. Karena tanpa bimbingan dari beliau, media pembelajaran SAC ini tidak dapat saya selesaikan. Oke, mohon untuk Bu Suci, mikrofon yang lain bisa di-mute dulu mungkin. Ya, siap Bu. Langsung saja Bapak Ibu, media pembelajaran interaktif berbasis SAC yang saya buat kali ini adalah mengenai materi transfusi darah. Ini adalah salah satu subtop pada bab sistem sirkulasi pada manusia, yaitu makrobiologi SMA kelas 11 semester 1. Kita mulai. Nah, dalam pembuatan media ini, saya berharap nantinya siswa akan bisa menentukan pasangan golongan darah yang sesuai dan mengetahui informasi-informasi dasar tentang transfusi darah, karena transfusi darah ini sebetulnya adalah salah satu aktivitas medis yang cukup familiar dalam kehidupan kita. Ini saya mulai dari slide yang pertama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami transfusi darah, atau saya belum pernah nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya transfusi darah itu berarti seseorang mengalami keadaan medis tertentu. Misalnya kehilangan banyak darah karena trauma, operasi, atau mungkin karena tidak berfungsinya organ pembentuk saudara besar. Apa sih transfusi darah itu? Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini tujuan dari transfusi selain untuk memberikan darah kepada orang yang kehilangan banyak darah, bisa juga digunakan untuk pengobatan. Contohnya misalnya untuk pengobatan anemia berat, mengobati trombositopenia, terus juga bisa untuk gangguan pembekuan darah juga. Termasuk juga untuk membantu orang-orang yang menderita kelainan darah skizofrenia. Nah, tapi ada hal yang mungkin informasi ini belum banyak yang tahu, bahwa di praktik medis yang modern itu transfusi darah itu dilakukan hanya menggunakan komponen darah yang dibutuhkan. Maksudnya apa? Nah, sebelum kita bahas itu, kita simak dulu video berikut. Darah manusia itu tersusun tidak hanya oleh darah merah saja, ada beberapa komponen. Ada sel darah merah, kemudian ada juga sel darah putih. Kita tunggu gambar yang muncul ya. Ada sel darah putih, ada juga keping darah, dan juga ada plasma darah. Jadi darah kita itu tidak semuanya itu berisi sel darah merah, walaupun kita melihat mungkin warnanya itu merah begitu. Nah, masing-masing punya komponen yang berbeda-beda. Jadi ketika seseorang itu mendonorkan darahnya, darah yang diterima atau darah yang didonor, saya tunjukkan pada gambar darah utuh, itu darah warna merah. Tetapi kemudian nanti diproses ke PMPI, nanti bisa diuraikan menjadi komponen-komponennya, seperti sel darah merah, ada plasma, dan juga ada platelet. Nah, ini masing-masing komponen ini nantinya akan ditransfusikan sesuai dengan kondisinya. Jadi peruntukannya berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya orangnya sakit demam berdarah,
yang berkurang banyak itu kan trombositnya atau keping darahnya. Maka yang ditransfusikan bukan darah yang merah, tetapi yang ditransfusikan adalah platelet. Ini hanya salah satu contohnya saja ya. Kemudian kita lanjutkan, tapi apakah hanya tentang komponen saja yang perlu diperhatikan pada saat transfusi? Nah, ini kita next dulu sebentar. Materi ini itu diberikan setelah siswa mendapatkan materi tentang penggolongan darah sistem ABO, sehingga mereka sudah sedikit mempunyai informasi dasar tentang penggolongan darah sistem ABO. Nah, berkaitan dengan sistem ABO, penggolongan darah ABO, dan transfusi ini, dimana ketika orang mau transfusi, itu data pribadi dari si pasien ini dicocokkan dulu dengan data dari darah yang akan ditransfusikan. Kenapa? Karena dari data WHO Global Database on Blood Safety, ini kalau di negara maju itu baru 80% yang menggunakan darah yang aman. Sedangkan di negara berkembang bahkan hanya 20% saja yang menggunakan donor yang aman. Artinya masih banyak terjadi kasus-kasus yang membuat terjadi reaksi transfusi atau efek samping dari kegiatan transfusi darah. Apa yang dimaksud dengan reaksi transfusi? Jadi reaksi transfusi ini adalah komplikasi atau efek samping yang terjadi sebagai akibat pemberian transfusi. Nah, ada reaksi cepat, ada reaksi lambat, ada juga penyakit infeksi dan resiko transfusi masif. Seperti apa nanti wujud dari reaksi transfusi itu macam-macam. Nanti saya mungkin akan tunjukkan salah satu contohnya saja. Nah, untuk mengetahui kenapa sih bisa ada reaksi transfusi, ini yang terjadi dalam pembuluh darah seseorang, resipien atau penerima donor pada saat transfusi. Jadi pada saat transfusi darah diberikan, ingat tadi kan darah manusia itu ada 4 komponennya, ada plasma darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada juga platelet atau keping darah. Dan pada saat transfusi ini, plasma darah dari pendonor itu diencerkan oleh plasma darah resipien atau yang menerima donornya. Di mana aglutinin dari pendonor itu tidak dapat menyebabkan aglutinasi pada resipien. Nah, mungkin Bapak Ibu masih awam dengan istilah aglutinin dan aglutinasi. Jadi, aglutinin ini adalah zat protein yang terdapat pada plasma darah kita. Di mana si aglutinin ini bertugas untuk pertahanan tubuh. Dan ini bisa bereaksi ketika aglutinin ini nanti menemukan atau bertemu dengan antigen atau protein pengenal yang ada pada sel darah merah yang mungkin bersesuaian. Misalnya, jadi kalau misalnya orang memiliki golongan darah A, maka dia di dalam plasma darahnya memiliki antibodi beta, di mana ketika dia mendapatkan donor dari golongan darah B yang memiliki antigen B, antibodi beta ini akan mengenali antigen B. Karena mengenali, nantinya akan terikat dan menggumpal. Ini untuk istilah aglutinasi. Nanti mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Sebaliknya, darah yang diinfus tidak banyak mengencerkan aglutinin dalam plasma resipien, sehingga aglutinin dari resipien atau antibodinya pendonor itu tetap dapat mengaglutinasi sel-sel darah dari pendonornya. Aglutinogen pada sel darah donor sangat penting dalam transfusi. Intinya begini Bapak Ibu, kalau kita menerima darah, tubuh kita itu nanti punya antibodi, punya aglutinin yang bisa menggumpalkan darah yang masuk kalau darah yang masuk itu tidak sesuai dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita punya antibodinya alfa atau aglutinin alfa, maka ketika kita yang bergolongan darah B dapat darah A, si aglutinin ini akan bereaksi menggumpalkan darah yang masuk tadi yang golongan darahnya B gitu. Ini penjelasan yang lebih detailnya ya. Jadi penting untuk menyesuaikan golongan darah pendonor dengan golongan darah resipien. Jika golongan darah tidak cocok dengan golongan darah resipien, maka aglutinin dalam plasma darah resipien akan mengembangkan sel darah merah dari donor. Aglutinin melekatkan dirinya pada sel darah merah
dari si pendonor karena aglutinin bivalen atau polivalen, yaitu satu aglutinin dapat mengikat dua sel darah merah karena itu menyebabkan sel melekat satu sama lain. Nanti saya akan putarkan video untuk lebih memperjelas proses yang terjadi ini seperti apa. Hal ini menyebabkan sel menggumpal, kemudian gumpalan tersebut menyumbat pembuluh darah. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kalau kita menerima donor dari orang yang memiliki golongan darah berbeda, kemudian darahnya menggumpal, dan gumpalan itu mengalir dalam pembuluh darah kita, dan bisa menyumbat pembuluh darah. Tubuh pasti akan bereaksi. Apa reaksinya? Ya, reaksi ini adalah dimana sel darah putih kita akan memfagositik menelan si gumpalan-gumpalan ini. Kemudian sistem retikulum yang tadi itu menggumpal, karena harapannya orang misalnya ada gumpalan kan berarti tidak bisa mengalir. Kalau darahnya tidak bisa mengalir, bisa jadi nanti gagal jantung karena tidak ada aliran darah, misalnya seperti itu. Nah, tapi imbasnya itu nanti akan ada hemoglobin. Hemoglobin itu adalah komponen dalam sel darah merah yang terurai. Nah, hemoglobin ini yang zat besinya tinggi ya Bapak Ibu. Kalau nanti kita sudah salah dapat darah, kemudian ada gumpalan darah, kemudian tubuh mengurainya, ada sampah yang berupa zat besi. Nah, sampah zat besi ini kemudian bisa memperburuk kerja ginjal. Ini yang nanti akan bisa beresiko gagal ginjal. Nah, nanti saya akan tayangkan ada video di mana ada kasus seorang ibu yang salah transfusi. Nah, ini gambaran apa sih itu tadi aglutinin dan aglutinogen. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah aglutinogen atau antigen. Ini pengenal protein pengenal ya tadi. Antigen itu adanya di sel darah merah. Nah, sel darah merah ini kan terkadang plasma darah yang seperti hurufnya itu adalah antibodinya atau aglutinnya. Ini kerjanya sebetulnya untuk menangkap bakteri itu tadi dengan poralnya, nanti tubuh bisa menyerangnya. Nah, ketika kita punya aglutinogen, kemudian kita dapat donor dengan antigen yang bersesuaian dengan plasma darah kita, maka jadi pengumpulan tadi ikat. Nah, semua sistem ini punya pengenalnya masing-masing. A ya punya pengenal A, B punya pengenal B, O tidak punya. Nah, misalnya ini, kalau misalnya dari golongan darah A ketemu golongan darah B, ya akan diikat itu. Aglutinogennya akan terikat. Nah, sedangkan AB punya pengenal A, punya pengenal B, tapi dia tidak punya yang namanya aglutinin, tidak punya antibodi, makanya bisa menerima semuanya. Beda sama yang namanya golongan darah O, kebalikannya nggak punya pengenal, tapi dia punya aglutininnya, antibodinya semuanya gitu. Akhirnya jadi dia bisanya hanya donor begitu. Tidak bisa menerima dari semua golongan darah. Maaf kalau terlalu cepat ya. Ini nanti kalau dilihat dari tabel, di mana golongan darah O itu yang pertama sendiri, lajur pertama sendiri itu tidak terjadi agglutinasi ketika didonorkan ke semua golongan darah. Tapi kalau golongan darah A itu nanti ketika didonorkan ke golongan darah AB, mohon maaf, itu di lajur paling kiri, itu nanti akan terjadi agglutinasi ya Bapak Ibu. Golongan darah A bisa diterima oleh golongan darah A dan golongan darah AB, tapi tidak bisa diterima golongan darah O dan golongan darah B. Sedangkan golongan darah B, silahkan dilihat lajur golongan darah B, itu tidak bisa diterima oleh golongan darah O dan golongan darah A. Sementara didonorkan ke golongan darah B dan AB karena tidak terjadi agglutinasi. Nah, khusus untuk yang AB ini tidak bisa donor kecuali ke sesama AB. Kenapa? Karena AB tadi punya pengenal alfa, punya pengenal A dan pengenal B, tetapi tidak punya aglutinin ya, tidak punya aglutinin, sehingga dia hanya bisa mendonor itu untuk sesama AB saja. Jadi kalau orang jelas ditanyakan di kolom chat. Nah, ini sebetulnya saya sudah masukkan video ini berisi berita dari Aceh, berita Aceh itu di sini. Nah, ini ada seorang ibu yang mengalami salah transfusi nih Bapak Ibu. Ibu ini sebetulnya hanya menjalani distraksi kecil karena dengan diabetes, tapi pada saat rawatan beliau yang bergolongan darah O malah mendapatkan donor dari golongan darah B.
sehingga beliau sempat tidak sadarkan diri dan sempat koma karena efek dari reaksi transfusi tadi. Nah, ini sungguh hal yang memang harus diperhatikan dengan baik ya Bapak Ibu tentang golongan darah ini. Nah, ini beritanya tentang itu. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan mau aplikasinya, silakan bisa chat, nanti saya bisa share aplikasinya. Karena suaranya tidak bisa muncul. Ini saya munculkan video harapannya saya karena biar siswa itu nantinya bisa melihat pada kenyataannya seperti apa. Nah, oke. Nah, tadi kesimpulan itu di akhir ya. Itu sekilas tentang materi tentang transfusi darah. Saya juga sudah menyiapkan evaluasinya. Mungkin Bu Stevi bisa membuka ini atau tidak ya? Atau mungkin kita jawab perwakilan darah dijawab Bu Stevi dan Bu Suci. Ini ada pertanyaan. Misalnya nih Ananda baru saja mengalami kecelakaan kendaraan bermotor, dia kehilangan banyak darah sehingga membutuhkan transfusi darah. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih Bapak Ibu? Boleh jawab di kolom chat? Atau mungkin Bu Stevi mau mencoba menjawab? Ya. Oh, ini mungkin Bu Stevi sedang ke belakangnya. Ya, kalau misalnya ada orang kecelakaan, berarti kehilangan darahnya adalah semua darah, maka untuk bisa transfusi ditransfusikan adalah yang darah utuh ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, aglutinogen dapat ditemukan pada aglutinogen tadi ini adalah protein pengenal ya Bapak Ibu, adanya pada permukaan sel darah merah. Sel darah merah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, reaksi penggumpalan darah donor oleh resipien dikenal dengan istilah penggumpalan darah tadi adalah reaksi dari antibodi yang namanya aglutinin mengikat aglutinogen atau protein pengenal pada darah, namanya aglutinasi. Oke, kita next lagi. Agar transfusi berjalan sukses, orang resipien bergolongan darah B diberi darah dengan golongan B itu punya aglutinin alfa, berarti tidak boleh ketemu dengan golongan darah A ataupun AB. Yang paling mungkin bisa diterima adalah B atau BO, jadi kita klik B atau BO. Nah, dan terakhir ini nanti untuk menguji pemahaman siswa tentang kerja aglutinin dan aglutinogen, di mana pertanyaannya adalah reaksi yang terjadi jika resipien bergolongan darah AB menerima donor A. Jadi jawabannya adalah aglutinogen alfa pada plasma darah resipien mengikat aglutinin A dari donor. Oke. Saya maksudnya tadi ke bawahan ya Bapak Ibu. Nah, ini evaluasi yang saya siapkan. Tadi saya melihat lalu bawah. Kemudian sedikit tentang saya. Ini saya mengajar biologi di SMA Negeri 1 Cilacap. Mungkin tadi materinya tidak terlalu cepat. Bapak Ibu bisa tanyakan lewat apa namanya? Kolom chat gitu. Monggo Ibu Stevi, saya kembalikan ke Bu Stevi karena ini mungkin juga sebentar lagi sudah azan zuhur di sini. Demikian presentasi saya. Nanti mungkin kalau terlalu cepat bisa ditanyakan di kolom komentar ya Bapak Ibu, di kolom chat, di kolom chat. Halo Bu Stevi. Ini mungkin Bu Stevi-nya masih sibuk. Halo Bapak Ibu. Masuk tapi kecil sekali. Tapi ini saya juga sambil buka kolom chat Ibu. Tadi di-mute sama Bu Suci. Oh iya. Iya siap. Terima kasih Bu Tika penjelasannya tentang materi transfusi darah. Ternyata begitu banyak komponen ya yang ada di dalam darah kita. Tadi saya mengikuti sih karena mungkin ada yang tanyain Bu Halo Bu Stevi. Iya, halo. Ini ada pertanyaan Bu dari Bu Dewi Endasari. Pertanyaannya, mengapa golongan darah O tidak bisa menerima golongan darah A, B? Oke. Terima kasih Bu Dewi Endasari atas pertanyaannya.
Jadi kalau golongan darah O, sekali lagi saya ulangi bahwa dalam darah kita itu ada beberapa komponen. Ada komponen plasma darah dan ada komponen sel-sel darah seperti darah merah, darah putih, dan keping darah. Di plasma darah itu kita punya yang namanya aglutinin atau antibodi. Yang bekerja salah satunya adalah ketika kita mendapatkan donor darah yang tidak sesuai nanti, maksudnya tidak sama golongan darahnya, itu nanti bisa terjadi aglutinasi. Kalau golongan darahnya O, golongan darah O itu tidak punya pengenal ibu, tidak punya protein pengenal. Ini saya tunjukkan di materi tadi ya, saya tekan lagi di gambar. Itu ngisor ya. Iki lho. Tutul-tutulan iki nang ngisor kabeh. Bentar, maaf. Saya menghilangkan. Jadi kalau misalnya, ini sambil saya buka lagi. Misalnya golongan darahnya O, dia itu tidak memiliki protein pengenal, tetapi di dalam tubuhnya itu punya yang namanya aglutinin atau antibodi baik terhadap golongan darah A maupun B. Jadi ketika nanti ada golongan darah O yang menerima darah dari A, AB ataupun B, itu nanti langsung akan digumpalkan ibu. Karena tubuhnya plasma darahnya si golongan darah O ini akan mengikat protein pengenal dari darah A, protein pengenal dari darah B, protein pengenal dari darah AB. Ini Ibu bisa lihat pada tampilan ini bahwa kalau golongan darah O itu kan nggak punya pengenal, tapi dia memiliki antibodi terhadap pengenal tersebut, sehingga ketika nanti dipaksa untuk menerima itu pasti aglutinasi atau menggumpalkan. Begitu Bu Sevi, ada pertanyaan lain? Semoga sudah cukup jelas. Ini tadi dari Ibu Dewi ada Bu untuk dulu akan lebih jelas jika dituangkan dalam materi SAC karena yang bergabung itu sama dengan semua yang menerima materi itu masukan dari Ibu Dewi. Ya. Ya tadi itu pertanyaan dari Ibu Dewi Endasari sudah dijawab oleh Bu Nika. Oke. Dari Ibu Siti Hadijah golongan darah A menerima transfusi dari golongan darah AB. Nah, ini pertanyaan dari Bu Siti Hadijah ya Ibu. Ini sama juga dengan yang tadi, bisa dilihat kalau golongan darah itu berarti dia memiliki aglutinin beta, di mana aglutinin beta ini bisa berikatan dengan pengenal B. Nah, kalau golongan darahnya AB, dia punya pengenal A dan pengenal B. Otomatis ketika golongan darah AB mendonorkan darahnya ke golongan darah A, maka pengenal dari golongan darah B ini akan terikat oleh antibodinya golongan darah A, sehingga tidak dapat kita memaksakan ada orang bergolongan darah A menerima transfusi dari golongan darah AB. Seperti itu Bu. Mungkin karena istilahnya masih yang asing. Iya, Bu. Iya, ada istilah yang mirip tapi perannya berkebalikan. Masih perlu banyak belajar lagi nih Bu. Oke. Kebetulan memang ini karena materi transfusi ini sebetulnya materinya ada materi prasyaratnya Bu. Materi prasyaratnya itu siswa sudah mendapatkan tentang sistem penggolongan darah. Jadi selalu kalau diberikan kepada siswa itu sudah punya basic terlebih dahulu untuk di penggolongan darah ABU-nya gitu. Mungkin karena kita ibaratnya ini ketemu sama Bapak Ibu langsung lompat. Iya betul. Jadi lebih agak ini ya. Iya.
ya Bu ya, harusnya ya. Iya, ada materi kelas. Pelan-pelan juga paham Bu. Iya, siap. Ini Bu. Jika saya jadi, apakah berbahaya jika dalam budaya bagi laki-laki? Maksudnya bisa menolak tidak? Oke. Nah, ini pertanyaan sekali tentang kita kebetulan orang itu kan berbeda-beda ya, gitu. Tapi sejauh yang saya tahu, kalau alergi itu tidak bisa kemudian ditularkan lewat darah. Mungkin kalau penyakit gejala darah itu seperti penyakit AIDS itu baru bisa. Jadi kalau alergi yang saya tahu sih tidak bisa ditularkan melalui transfusi darah karena itu sebetulnya kalau orang alergi itu kan reaksi tubuhnya ketika mendapatkan antigen asing dari protein darah juga sih memang, tapi yang saya tahu tidak menular ketika orang itu mendonorkan darah karena darahnya juga diolah terlebih dahulu seperti itu. Itu Bu, mungkin informasi saya nanti kurang, saya bisa cari referensi lagi ya, karena saya tidak terlalu mendalami untuk alergi soalnya Bu. Oh iya Bu, tadi. Dan ini Ibu Dewi menyampaikan terima kasih atas jawaban kita. Dan ada lagi nih, jadi untuk donor yang harus diperhatikan adalah macam agglutinogennya. Sedangkan untuk yang harus diperhatikan adalah macam agglutinogennya. Gitu Bu. Wah iya bagus sekali ini, berarti Bu Dewi Endasari ini menerima pelajarannya dengan sangat baik. Betul, ini yang saya maksudkan, siswa harus bisa menangkap sampai ke poin ini Bu, karena sering sekali terbolak-balik. Sering sekali jadi bingung mana nih yang harus dipasangkan, namanya sama, dua-duanya punya komponen yang betul. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mau transfusi darah, donornya itu punya agglutinogen apa, resipiennya punya agglutinin apa, karena apa? Yang nanti bekerja adalah agglutinin menggumpalkan, gitu. Agglutinin menggumpalkan. Jadi ketika agglutinin menggumpalkan, maka yang bekerja adalah darahnya resipien, bukan darahnya donor. Nah, dan darahnya resipien menggumpalkan donornya. Kalau darah donor itu tergumpal, bengkak, nutupin pembuluh darah itu tuh tubuh bereaksi, kemudian sel darah putihnya akan menelan gumpalan-gumpalan darah, ada sistem penguraian sehingga nanti ada sampah ini yang kemudian harus dibersihkan oleh ginjal. Akhirnya apa? Karena masalah transfusi nggak cuma bisa koma, tapi bisa juga setelah ini, misalnya koma kemudian dia sadar, dia bisa mengalami gagal ginjal Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ini kalau orang sampai salah transfusi bisa menuntut ke rumah sakit karena apa? Membahayakan nyawa. Ini kalau kemudian waktu masuk sedikit tergumpal langsung ketahuan kalau itu salah transfusi. Coba bayangkan kalau ada satu kantung darah disalah transfusikan, berapa banyak darah yang menggumpal kemudian mengganggu. Bisa gagal jantung Bapak Ibu kalau nanti pembuluh darahnya tutup kan tersumbat itu kan berarti nggak ada aliran darah. Memang ini kenapa saya mengangkat informasi tentang salah transfusi darah karena memang ini sebenarnya informasi dasar yang butuh diketahui. Jadi mungkin ada saudara kita atau mungkin teman dekat kita kehilangan banyak darah, kita semangat kalau tuh saya mau donor darah, kenapa sih nggak boleh ya ini, karena kita punya golongan darah yang berbeda-beda. Bahkan kalau sekarang nanti banyak sekali rentetan uji klinis yang harus dijalani oleh seorang pendonor sebelum mendonorkan. Kenapa? Karena makin banyak komponen-komponen atau variabel-variabel yang harus disesuaikan agar tidak terjadi reaksi transfusi yang kemudian malah membahayakan dari si resipiennya. Begitu Bu Stefi. Maaf ini Bapak Ibu, saya kalau bicara kan agak cepat ya. Iya betul Bu. Seperti itu Bu Stefi. Gimana Bu Stefi, suaranya ketutup dengan suara azan? Suara haji?
Suaranya masuk apa ya? Halo, Gus. Halo. Stefi, suaranya Suara saya masuk nggak, Bu? masuk sih Bu, tapi barusan tertutup Bu, tertutup sama suara ngajinya. Oh iya, maaf, mohon maaf Bu, karena barusan azan zuhur. Iya betul. Ini sudah masuk azan zuhur soalnya. Iya. Ini ada pertanyaan loh, Bu. Bapak Ibu, tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Bu Tika. Dan memang untuk materi transfusi darah ini dengan resiko yang sangat besar, kita harus hati-hati ya Bu ya. Iya betul, harus hati-hati. Transfusi darah nih Bu. Betul. Lagi Bu, ini Ada pertanyaan, Bu. sebelum ditutup ya. Iya siap. Setelah ini berarti saya kesimpulan nih Bu. Begitu maksudnya? Oh iya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Bapak Ibu. Maksimal seseorang boleh donor. Iya. Terima kasih pertanyaannya Bapak atau Ibu Rusti nih ya. Jadi kalau setahu saya kalau kita mau donor itu maksimal satu kantung itu 250 mili gitu, 1/4 liter kalau nggak salah itu. Itu pun nanti setelah memenuhi persyaratan seperti misalnya HB-nya harus di atas 9, kemudian tensinya juga harus baik, bagi yang perempuan itu tidak sedang menstruasi, itu jadi banyak faktor yang harus kemudian dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang mendonorkan darahnya. Kenapa? Karena seseorang yang donor itu harus dalam benar-benar kondisi sehat supaya ketika dia sudah donor tidak malah jadi sakit seperti itu Bu. Jadi kalau jawabannya itu paling tidak 250 mili, dan orang yang sudah biasa donor biasanya itu nanti akan diberikan arahan dari pihak PMI juga tentang waktu dia untuk mendonor itu harus kapan saja begitu. Karena harus, kalau udah mulai donor biasanya harus rutin juga sih Bu supaya lebih nyaman di tubuhnya. Nah, menyehatkan juga sih sebetulnya karena jadi tubuh itu nanti akan memproduksi sel darah yang baru karena kan ada yang hilang itu, tubuh akan memproduksi sel darah yang baru, jadi tubuhnya justru juga jadi lebih sehat lagi. Tapi ingat tadi penuhi syarat-syarat untuk bisa mendonorkan darah seperti HB, kemudian berat badan juga termasuk ya Bapak Ibu, yang di bawah 45 kg tidak bisa donor darah. Jadi minimal 45 kg ke atas itu baru boleh donor darah. Tensinya juga harus bagus. Biasanya kalau misalnya yang paling ringan, paling mudah itu ketika petugasnya memanggil itu nanti darahnya jadinya ditusuk sedikit, darahnya diteteskan ke penguji, itu cairan penguji. Kalau nanti darahnya yang nggak boleh donor itu karena berarti HB-nya rendah. Seperti itu setahu saya ya Ibu. Jawabannya mungkin seperti itu. Bu Stefi? Iya. Langsung kesimpulan atau bagaimana? Baik Bapak Ibu. Jadi inti dari materi yang saya berikan hari ini adalah bahwa yang namanya transfusi darah itu harus betul-betul dijalankan sesuai dengan prosedur. Pihak keluarga atau pihak pendonor, pihak resipien itu juga harus memahami agar nantinya agar nantinya tidak terjadi reaksi-reaksi transfusi yang justru malah membahayakan pasiennya. Nah ini transfusi darah, ini kesimpulannya ya, transfusi darah ini proses mentransfer darah atau produk dari seseorang ke sisa darah orang lain. Transfusi harus memperhatikan kompatibilitas golongan darah antar donor dengan resipiennya. Kompatibilitas golongan darah ini dilihat dari keberadaan aglutinin resipien. Tadi nih Bu Dewi sudah bisa menangkapnya tadi. Keberadaan aglutin resipien atau antibodinya si resipien dengan aglutinogennya pendonor. Dan inkompatibilitas golongan darah akan menyebabkan aglutinasi yang dapat memicu reaksi transfusi. Semoga saya berdoa Bapak Ibu semua di sini sehat-sehat di tengah pandemi seperti ini, bisa punya imunitas yang baik, tidak boleh terlalu stres, tetap cukup istirahat.
gizi supaya nanti kita juga bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya berdoa tidak perlu ada yang donasi darah ya, karena donasi darah ini kondisi medis tertentu. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti Vicon saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, karena saya masih betul-betul latihan mempresentasikan ini. Kelemahan saya betul aja sudah ada yang menyampaikan di chat kalau terlalu cepat. Mohon maaf, kadang-kadang saya kalau bicara memang agak susah direm nih Bapak Ibu. PR saya ke depan untuk bisa bicara lebih pelan supaya nanti bisa lebih mudah dipahami. Semoga ilmu tentang aglutinin dan aglutinogen ini bisa menambah hasanah informasi atau pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Demikian Bu Stefi, saya kembalikan ke Bu Stefi selaku moderator. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambah informasi baru bagi kita. Dan saya selaku moderator di sini mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Vicon kali ini, dan saya kembalikan Halo Bu Suci. Iya. Halo Bu Suci. Iya loh. Terima kasih Bu sekali. Stefi sudah menyerahkan penjenengan. Oke. Terima kasih Bu Stefi yang sudah memandu jalannya kegiatan ini dengan sangat baik. Mohon maaf karena tadi memang muncul beberapa suara. Sepertinya suara sudah samyut tapi ternyata tetap saja merojol masuk. Satu yang menjadi perhatian saya Bapak dan Ibu. Ibu kalau ngendikan agak cepat itu adalah karakter ibu guru hebat. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak yang ada di dalam isi kepala kita sehingga bicaranya pengen cepat. Ini adalah karakter dari orang-orang hebat, Bapak dan Ibu ya. Ini terima kasih Bu Tika yang sudah menyampaikan materi dengan bagusnya. Ini sangat penting Bu. Jadi masalahnya apa? Kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu. Aku mau donor asal donor saja, ternyata harus ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf jika room yang kami sediakan sedikit-sedikit agak masalah. Mohon maaf juga Bu Tika, sebetulnya tadi sudah kami matikan tapi karena masih merojol-rojol suara, tapi tetap suara dan materinya hebat. Terima kasih. Kami tutup acara Vicon kelompok kami pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan lupa nanti ada Vicon dengan presenter Ibu Stefi pada jam 12.30 ya Bu Stefi ya? Iya, setengah satu. Enggak Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah